Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Video hari ini saya akan sharing tentang cara membedakan kartu ATM yang terblokir dengan buku tabungan yang terblokir. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah membuat video ya tentang kalau ATM terblokir apakah rekeningnya bisa menerima transferan. Di konten tersebut itu masih banyak yang menanyakan hal-hal mirip, tapi kalau dipahami lagi ternyata berbeda. Dari beberapa pertanyaan tersebut saya simpulkan kalau dari beberapa teman-teman itu masih bingung ya, maksudnya ciri ATM terblokir itu seperti apa, terus rekening terblokir itu seperti apa, kemudian penyebab-penyebabnya itu apa aja sih. Nah, di video ini saya akan lebih detail menjelaskan tentang penyebab dan perbedaan rekening dan kartu ATM yang terblokir itu seperti apa dan bagaimana. Simak terus video ini sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut, silakan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi informasi dan tips-tips menarik dari Netflix ID. Dan klik tombol like jika kamu menyukai video ini. Terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui ya, ketika kita membuka rekening di bank, tentunya kita dapat nomor rekening dan kartu ATM. Kalau yang sekarang ini kan udah lebih modern ya, maksudnya kita bisa buka rekening lewat online. Rata-rata di semua bank udah ada fasilitas itu. Kalau kita buat rekeningnya online, kita tetap ya dapat fasilitas berupa nomor rekening dan kartu ATM saja. Tapi kalau kita buka rekeningnya ke kantor cabang, itu kita akan dapat satu lagi yaitu buku tabungan. Kita akan dapat buku tabungan sama kartu ATM. Ini yang saya jelaskan khusus untuk Bank Mandiri ya. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu nih. Jadi beberapa hal yang menyebabkan kartu ATM dan rekening tabungan teman-teman itu bisa terblokir. Yang pertama yaitu kartu ATM. Jadi beberapa hal yang menyebabkan kartu ATM terblokir yaitu satu, teman-teman salah input PIN, salah memasukkan PIN ketika menggunakan kartu ATM. Kedua, kartu ATM tidak digunakan lebih dari 6 bulan lamanya. Ketiga, teman-teman melakukan pemblokiran secara sengaja, artinya teman-teman menghubungi call center Mandiri atau melakukan pemblokiran kartu ATM dengan menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Kemudian yang keempat, kartu ATM-nya sudah tidak berlaku, bisa jadi belum ada chipnya, bisa jadi juga udah expired masa berlakunya, itu juga bisa diblokir. Kemudian yang kelima, kartu ATM teman-teman tiba-tiba diblokir dari kantor pusat, atau sebelumnya misal teman-teman ada nih pemberitahuan segera lakukan penggantian PIN ATM teman-teman karena terdapat transaksi mencurigakan. Nah, seperti itu kadang dari kantor pusat otomatis ngeblok sih. Hal kayak gitu tuh terjadi misalnya teman-teman mungkin pernah melakukan transaksi di mesin ATM yang dicurigai ada skimming kartunya, cuman itu jarang sekali. Kalau kelima hal tersebut tidak teman-teman lakukan, tidak terjadi di kartu ATM teman-teman, rasanya mustahil kalau kartu ATM tiba-tiba terblokir. Karena pihak bank walaupun dia punya data semua nasabah, tahu nomor seri kartu ATM segala macam, itu tidak akan bisa untuk memblokir kartu ATM nasabah tanpa permintaan dari yang bersangkutan, ataupun misal ada pelaporan kejahatan atas kartu ATM tersebut, gitu ya. Kemudian untuk rekening tabungan, di sini bukan buku tabungan ya, rekeningnya. Yang bisa membuat dia terblokir itu lebih sedikit lagi ya. Artinya hampir mustahil rekening tabungan diblokir kalau teman-teman tidak memiliki indikasi yang mencurigakan. Jadi penyebab rekening tabungan terblokir itu salah satunya yaitu yang pertama, nasabah tersebut mempunyai kredit di bank. Itu kan jumlah blokirannya juga sudah dijelaskan ya ketika perjanjian kredit. Kemudian yang kedua, rekening tabungan yang bisa diblokir itu kalau ada pelaporan terhadap tindakan kriminal, misalnya dijadikan sebagai tempat penampungan untuk penipuan, itu bisa dilakukan pemblokiran. Step by stepnya itu banyak, jadi misal dia harus ada laporan dari pihak yang berwajib, kemudian ada bukti kalau itu tuh emang rekening itu tuh emang dipakai untuk rekening penipuan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cara ngebedainnya gimana sih kalau kita mau tahu rekening kita ini terblokir dan kartu ATM kita ini terblokir. Kalau teman-teman mempunyai aplikasi Livin by Mandiri, itu caranya gampang banget ya. Teman-teman bisa lihat di aplikasinya itu, rekening tabungannya bisa teman-teman klik. Nanti kalau misal rekening tabungannya yang diblokir, itu ada tulisan saldo tertahan. Nah, jumlah itulah yang
diblokir. Tapi kalau di aplikasi Livin Bank Mandirinya itu nggak ada tulisan saldo yang tertahan atau nominalnya 0, berarti rekeningnya itu nggak ada diblokir atau tidak ada blokirannya. Itu berlaku juga untuk yang punya kredit. Jadi yang punya kredit itu kan pasti disisakan minimal 1 kali angsuran ya, bisa juga lebih tergantung yang dijelaskan ketika perjanjian kredit. Jumlah saldo tertahan itulah yang saldo diblokir atau saldo terblokirnya. Nah, kalau teman-teman mengalami hal tersebut, kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Pertama-tama yaitu teman-teman bisa datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa buku tabungan, kartu ATM, dan identitas teman-teman. Itu tidak bisa diwakilkan ya, artinya harus pemilik rekening itu sendiri yang datang ke kantor. Atau bisa juga melakukan pembukaan melalui aplikasi Livin Bank Mandiri. Terus kalau mau buka rekening yang diblokir ini gimana? Kalau untuk nasabah yang mempunyai kredit, artinya nasabah tersebut harus membayar angsurannya dulu, baru nanti bisa rekeningnya dibuka blokirnya. Atau kalau rekening yang dipakai untuk indikasi penipuan kemudian mau dibuka, itu nggak bisa ya. Kalau namanya penipu ya pasti udah sadar diri ya, kalau misal rekeningnya diblokir, oh berarti itu aku udah ada yang laporin nih, si penjahatnya itu udah ada yang laporin. Ya udah, kalau dia minta dibuka ya sama aja dia nyerahin diri gitu. Karena kan salah satu untuk melacak di mana sih si penjahat ini lagi ada di mana sih, itu biasanya dari transaksi di rekeningnya. Oh ya, sebelum saya mengakhiri video saya hari ini, saya mau share produk kecantikan yang biasa saya pakai untuk berkegiatan sehari-hari, yaitu dari Scarlett. Nih, Scarlett nih. Mungkin teman-teman yang mengikuti video saya sebelumnya udah sering ya. Jadi produk Scarlett ini ada yang terbaru, yaitu Acne Essence Toner. Jadi toner ini dipakainya sebelum kita menggunakan serum dan krim paginya. Nah, apa aja sih kandungannya di serum ini? Nah, Acne Serum ini memiliki manfaat yaitu mengurangi kemerahan pada jerawat, kemudian menghidrasi kulit, mengontrol dan menyeimbangkan sebum, dan tentu saja membantu mengangkat sel kulit mati. Nah, cara pemakaiannya yaitu teman-teman bisa menggunakan kapas atau juga bisa langsung dipakai di tangan. Kemudian yang terakhir yaitu Acne Cream Dye. Jadi setelah cuci muka, kita pakai toner, kita pakai serum, baru kemudian kita pakai dye creamnya. Dye cream dari Scarlett ini memiliki fungsi yaitu dia bisa mengecilkan pori-pori di wajah, mencegah timbulnya jerawat, dia mampu juga loh mengurangi kerutan di wajah. Dari jam 7 itu dia tahan sampai sore pun tahan, maksudnya walaupun habis sholat zuhur itu nggak di touch up, no make up gitu ya, nggak ditambahin, itu dia sampai sore muka tuh nggak kusam, nggak kelihatan kucel, jadi kelihatannya tetap seger gitu aja. Serangkaian produk perawatan dari Scarlett ini bisa teman-teman miliki cukup dengan harga 75.000 per produknya. Nah, kalau teman-teman mau beli bisa langsung menghubungi official store Scarlett Whitening di Instagram maupun di Shopee.